Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuri Almasum dari Prodi Studi Agroteknologi. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai radikalisme di kalangan anak muda. Radikalisme Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang berarti akar. Dalam sejarah, istilah radikalisme digunakan pada abad ke-18 untuk gerakan radikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Pengertian tadi sesuai dengan tujuan radikalisme, yaitu mengadakan perubahan sampai ke akarnya, dan untuk merealisasikan usaha ini mereka selalu menggunakan jalan kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Oleh karena itu, banyak negara yang menentang paham radikalisme sebab menginginkan adanya perubahan atau pembaharuan dengan jalan kekerasan drastis bahkan ekstrem. Radikalisme juga kerap dikaitkan dengan terorisme. Ada beberapa ciri dari radikalisme yang perlu kita ketahui agar kita tak terjerumus pada sesuatu yang bersifat radikalisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak terorisme, yaitu anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga ciri sikap radikalisme, yaitu bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain, fanatik atau merasa benar sendiri dan menganggap sesuatu yang beda itu salah, lalu cenderung menggunakan jalan kekerasan untuk mendapatkan keinginan dan tujuannya. Ada faktor pemicu radikalisme. Radikalisme bisa terjadi di lingkungan tempat tinggal, kondisi sosial, bahkan ekonomi. Lalu beberapa faktor penyebab radikalisme, yaitu merasakan ketidakadilan, kekecewaan terhadap pemerintah, pengaruh lingkungan di luar negeri, pengaruh politik luar negeri yang arogan, imperialisme modern negara adidaya, mendapatkan ketidakadilan secara global, pemahaman keagamaan yang dangkal. Saat ini, radikalisme sudah menyebar ke berbagai wilayah dunia, berbagai usia, terutama usia remaja atau anak muda. Kenapa kepada anak muda? Para terorisme melakukan penyebaran paham radikal kepada anak muda karena sebagian mereka belum dapat berpikir secara matang atau masih labil. Mereka masih energik, mereka masih mencari jati dirinya, dan masih memiliki semangat yang tinggi, sehingga mereka menjadi sasaran empuk untuk dicuci otaknya. Pertanyaannya, bagaimana paham radikal menyebar di kalangan anak muda? Di zaman modern sekarang, berbagai cara bisa dilakukan. Mereka direkrut dengan berbagai cara, mulai dari tempat pendidikan dan lain sebagainya. Di era digital seperti sekarang ini, kelompok radikal memanfaatkan komunikasi dunia maya untuk menyebarkan paham radikalnya, tidak lagi melalui pertemuan face to face di dunia offline, tapi melalui teknologi informasi dan internet. Perkembangan penggunaan internet yang semakin meningkat, apalagi sekarang mungkin hampir semua anak muda pasti mempunyai teknologi yang namanya smartphone, dan mereka juga pasti mengetahui media-media sosial yang kekinian. Disinilah para kelompok radikal memanfaatkannya untuk menyebarkan ideologi radikalnya, mempropagandakan doktrin-doktrin dan menjaring kadar-kadar potensial. Untuk mencegah atau mengeliminasi kemungkinan anak muda terpapar paham radikalisme dan kemudian menjadi militan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Menurut Kinberg, yang dibutuhkan adalah counter radicalism via the internet. Seperti kita ketahui, internet merupakan media komunikasi masif digunakan di zaman ini. Kelompok radikal dengan mudah dapat menyebarluaskan ajarannya melalui internet. Untuk menjamin keamanan di internet, perlu diperhatikan 3 hal dalam melakukan perlawanan terhadap radikalisme, yaitu disrupsi, pengalihan, dan counter messaging. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.